Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Pada 15 Agustus 2021, dunia tiba-tiba dikejutkan dengan jatuhnya Kabul, ibu kota Afghanistan, ke tangan kelompok Taliban. Taliban adalah kelompok milisi Islam paling berpengaruh di Afghanistan. Kelompok ini memiliki jumlah anggota dan kapasitas militer yang tak dapat diremehkan. Hanya tentara Amerika Serikat yang mampu membendung kekuatan Taliban ini. Namun ketika pemerintah Amerika memutuskan untuk menarik tentaranya dari Afghanistan setelah perang yang begitu panjang, Taliban berada di atas angin. Pasukan keamanan Afghanistan yang telah dilatih oleh Amerika sekalipun tak sanggup melawan kelompok ini. Taliban mulai bergerak menguasai Afghanistan setelah pasukan Amerika angkat kaki di bulan Mei 2021 lalu. Taliban melancarkan serangan besar-besaran pertama di Provinsi Helmand di selatan Afghanistan. Di bulan Juni, operasi militer Taliban mulai menyebar ke utara dan berhasil menguasai 50 distrik di kawasan utara Afghanistan. Lanjut di bulan Juli, Taliban terus menggencarkan serangan dan berhasil menguasai setengah distrik di seluruh wilayah Afghanistan. Puncak dari serangan kilat Taliban terjadi di bulan Agustus, di mana kelompok ini berhasil menduduki kota terbesar kedua yaitu Kandahar dan ibu kota negara Kabul. Pasukan militer Afghanistan hanya melongo saja melihat Taliban menguasai ibu kota. Sementara Presiden Ashraf Ghani kabur ke luar negeri. Bicara soal Afghanistan memang tidak bisa lepas dari yang namanya konflik, pertikaian, dan penaklukan. Secara geografis, Afghanistan adalah jantungnya Asia Tengah. Meski tidak memiliki laut yang biasanya dijadikan sebagai jalur pelayaran, Afghanistan tetap berperan penting sebagai penghubung Asia ke Eropa dan Timur Tengah. Sehingga negara ini sangat diminati sebagai jalur perdagangan dunia. Karena posisinya yang strategis itu, Afghanistan menjadi sasaran penaklukan bangsa asing selama berabad-abad. Mulai dari bangsa Persia, Yunani, Arab, Turki, Inggris, Uni Soviet, dan yang terbaru Amerika Serikat. Negara Afghanistan modern terbentuk di tahun 1747 oleh seorang komandan militer bernama Ahmad Shah Durrani. Saat itu, wilayah Afghanistan bernama Kerajaan Durrani, mengikuti nama pendirinya. Namun kerajaan ini tidak bertahan lama sepeninggal Ahmad Shah Durrani. Afghanistan silih berganti dikuasai oleh kelompok-kelompok kesukuan. Di tahun 1880, Afghanistan diduduki oleh Kerajaan Inggris. Pendudukan ini membuat Inggris berkuasa atas politik luar negeri Afghanistan, sementara penguasa lokal dibiarkan mengatur urusan internal. Di tahun 1919, Afghanistan di bawah pimpinan Amrullah Khan bangkit melawan dan berhasil merebut kemerdekaan dari Inggris. Afghanistan tidak luput dari rivalitas Perang Dingin. Saat itu, Uni Soviet bersaing dengan Amerika dalam menancapkan pengaruhnya di Afghanistan. Uni Soviet melakukan invasi ke Afghanistan di tahun 1979 untuk mempertahankan pengaruh komunisme di negara itu. Tanpa disangka-sangka, invasi Uni Soviet yang awalnya cuma menjadi penanda rivalitas Perang Dingin, berkembang menjadi awal masalah baru. Invasi Uni Soviet malah memicu lahirnya kaum ekstremis Islam. Mereka memandang invasi itu sebagai ladang jihad. Para mujahidin Afghanistan itu lalu mengajak umat Islam dari seluruh dunia untuk datang ke Afghanistan dan berperang melawan Uni Soviet. Salah satu tokoh mujahidin yang berpengaruh adalah Osama bin Laden, yang di kemudian hari mendirikan Al-Qaeda. Dari titik inilah disinyalir kelompok ekstremis mulai tumbuh dan berkembang di Afghanistan. Taliban adalah salah satu kelompok ekstremis Islam yang lahir sebagai ekses dari peristiwa invasi Uni Soviet. Taliban didirikan pada tahun 1994 oleh kelompok Mujahidin Pashtun di kawasan utara Pakistan. Keanggotaan Taliban didominasi oleh sekelompok santri beretnis Pashtun yang belajar di pesantren-pesantren yang didanai oleh Arab Saudi dan menganut aliran Sunni garis keras. Makanya kelompok tersebut dinamai dengan Taliban, yang secara harfiah dalam bahasa Arab berarti murid atau santri. Taliban memiliki visi untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di Afghanistan. Taliban melihat syariat Islam sebagai solusi untuk memulihkan keamanan dan perdamaian di Afghanistan, sehingga mereka pun terdorong untuk merebut kekuasaan. Pada saat kemunculan Taliban, Afghanistan dipimpin oleh Burhanuddin Rabbani, tokoh kunci mujahidin dari etnis Tajik. Taliban tidak menyukai kepemimpinan Rabbani. Taliban kemudian menggulingkan rezim Rabbani di tahun 1996 dan berkuasa di Afghanistan sejak saat itu. Uniknya, naiknya Taliban ke tampuk kekuasaan justru disambut positif oleh rata-rata masyarakat Afghanistan kala itu, karena Taliban tidak seperti kelompok mujahidin lain yang suka menjarah dan menculik orang-orang yang dianggap musuh.
Taliban juga berhasil memberantas korupsi, menekan pelanggaran hukum, dan memberikan keamanan pada jalur-jalur perdagangan. Di tahun 1998, 90% wilayah Afghanistan berada di bawah kendali Taliban. Di balik kebijakannya yang populis itu, Taliban menerapkan aturan-aturan syariah yang sangat ketat. Contohnya melakukan eksekusi publik terhadap pembunuh dan pezina, eksekusi potong tangan bagi pencuri, melarang alkohol, bioskop, musik, televisi, dan fotografi. Bagi laki-laki diwajibkan menumbuhkan jenggot, sementara yang perempuan harus menggunakan burqa. Taliban juga membatasi hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Taliban juga menghancurkan warisan budaya nasional, yaitu patung Buddha Bumian yang berumur 1.500 tahun dengan alasan khawatir dijadikan berhala. Segala aturan yang keras itu pada akhirnya membuat rakyat Afghanistan merasa terancam dan balik menentang Taliban. Para penentang Taliban kemudian bergabung ke dalam sebuah kelompok bernama Aliansi Utara pimpinan Burhanuddin Rabbani. Aliansi Utara punya misi untuk kembali merebut Afghanistan dari tangan Taliban. Sebenarnya kalau Aliansi Utara hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Taliban. Beruntungnya, Aliansi Utara ini mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat yang saat itu juga berkepentingan menggulingkan Taliban karena dianggap melindungi dalang peristiwa 9/11, yaitu Osama bin Laden. Amerika bersama negara sekutunya kemudian melakukan invasi ke Afghanistan pada bulan Oktober 2001. Hanya dalam waktu 1 bulan, Taliban berhasil dipukul mundur dari Kabul. Otomatis kekuasaan Taliban jatuh ke tangan Amerika dan sekutunya. Amerika lalu mengangkat rezim boneka di Afghanistan yang tentu saja melayani kepentingan negara adidaya itu. Di bawah rezim boneka Amerika, kehidupan sosial politik Afghanistan diubah menjadi lebih demokratis. Dari segi keamanan, Amerika menyebar tentaranya untuk berjaga di Afghanistan, serta memberikan pelatihan militer dan kucuran dana yang fantastis kepada pasukan keamanan nasional Afghanistan. Sedangkan Taliban terus bergerilya menyerang pasukan Amerika dan rezim bonekanya dengan serangkaian aksi pengeboman. Selama pasukan Amerika berada di Afghanistan, pergerakan Taliban dapat ditekan bahkan sampai bertahun-tahun. Makanya ketika Amerika kemudian memutuskan hengkang dari Afghanistan, Taliban secara kilat berhasil merebut kembali Afghanistan seperti yang dapat kita lihat. Kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan setelah 20 tahun memicu kengerian di seluruh negeri. Sebagian masyarakat mencoba melarikan diri dari Afghanistan. Di antaranya ada yang menumpang pesawat Amerika. Mereka takut Taliban akan menerapkan hukum-hukum yang ketat seperti dulu dan membatasi kebebasan mereka. Agaknya karena melihat reaksi masyarakat yang seperti itu, Taliban berjanji akan mulai bersikap lunak, terutama soal pengekangan hak-hak perempuan yang selama ini menjadi sorotan. Taliban berjanji akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Taliban juga berjanji akan menjamin kebebasan pers dan membentuk struktur pemerintahan yang inklusif, termasuk melibatkan perempuan dan berbagai kelompok politik. Namun makin kesini janji mereka soal kebebasan perempuan dalam sektor pendidikan dan pekerjaan tidak sepenuhnya ditepati. Misal dari segi pendidikan, memang benar Taliban mengizinkan anak perempuan belajar di sekolah, tapi mereka hanya boleh belajar sampai kelas 6 SD. Kabar terbaru dari Associated Press, pejabat Taliban menyebut sekolah menengah dan sekolah tinggi untuk saat ini tetap ditutup bagi perempuan. Sedangkan soal pekerjaan, perempuan hanya boleh bekerja di sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, pegawai pemerintahan, transportasi udara, dan jurnalistik. Itu pun harus dengan pembatasan yang ketat. Pekerja perempuan harus menggunakan cadar dan meminimalisir kontak dengan pekerja pria. Contohnya seperti beberapa waktu yang lalu, viral seorang presenter perempuan yang menggunakan cadar saat sedang siaran. Cara berpenampilan warga Afghanistan pun ikut diatur. Bagi wanita sudah jelas, kalau mau keluar rumah mereka harus menggunakan burqa atau cadar. Sedangkan kaum pria diperintahkan untuk memanjangkan jenggot. Otoritas Taliban tidak segan-segan memberikan sanksi bagi pemilik usaha salon yang mencukur jenggot pelanggannya. Inspektur moral Taliban secara rutin melakukan patroli untuk mengontrol aturan penampilan ini. Selain menindak pelanggaran berpakaian, inspektur moral Taliban juga menindak pria dan wanita yang duduk berdekatan di muka umum dan mencabut poster-poster yang menampilkan tubuh perempuan. Secara garis besar, tidak ada perubahan yang signifikan antara Taliban yang dulu dengan yang sekarang. Meskipun menjanjikan kelonggaran bagi kehidupan sosial di Afghanistan, orang seakan lupa bahwa Taliban pada dasarnya tetaplah kelompok konservatif ekstrim. Idealnya sebuah negara itu harus memiliki 4 unsur agar bisa disebut sebagai negara berdaulat, yaitu punya pemerintahan, punya wilayah, punya masyarakat, dan mendapat pengakuan dari negara lain. Taliban tidak punya masalah dengan 3 unsur yang pertama,
Masalahnya ada pada unsur yang keempat. Saat ini, komunitas internasional ramai-ramai menolak mengakui kepemimpinan Taliban. Jadi sangat sulit bagi kelompok ini untuk menjalin hubungan yang luas dengan komunitas internasional dalam rangka memenuhi kepentingan nasional Afghanistan. امارات اسلامی افغانستان به نمایندگی از ملت خود باز هم می‌خواهد که با تمام دنیا روابط حسنه داشته باشه، روابط قوی دیپلماتیک داشته باشه. در این زمره آمریکا هم آمده میتونه. ما می‌خواهیم با در آینده با آمریکا هم روابط خود را پس آهسته آهسته حسنه بسازیم از راههای دیپلماتیک. Tapi kalau membayangkan Taliban bakal dilengsarkan, itu kayaknya mustahil juga. Soalnya tidak ada kelompok lain di Afghanistan yang lebih kuat dari Taliban saat ini. Mengandalkan negara superpower juga tidak ada gunanya. Amerika jelas sudah menarik diri. Rusia tidak punya kepentingan menggulingkan Taliban dan kita tahu sendiri Rusia saat ini lebih fokus dengan konflik di Eropa Timur. Sedangkan Cina malah ngasih sinyal bakal berteman dengan pemerintahan Taliban. Inggris dan Prancis, mereka sudah tidak agresif lagi dalam politik internasional sejak Perang Dunia Kedua. So, gue rasa sih Taliban akan lama berkuasa di Afghanistan. Masyarakat internasional cuma punya dua pilihan, mulai mengakui Afghanistan baru di bawah rezim Taliban, atau terus menolak Taliban sembari berharap kekuasaannya akan lengser suatu saat. Yang jelas Afghanistan memang pantas dijuluki Graveyard of Empires alias kuburan para penguasa karena tidak ada kekuasaan yang abadi di sana. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.